Halo semuanya, kita mau update informasi coronavirus around the world dan Indonesia. Jadi kita mau update informasi tentang virus corona di dunia dan di Indonesia. Saya membuat atau mempersiapkan 3 informasi atau 3 sumber informasi, dan yang keempat adalah sumber informasi dari Indonesia itu sendiri. Saya dapatkan dari covid19info.live. Ini update tanggal 6 ya, hari ini tanggal 6. Ini salah satunya dari covid19info.live. Apa yang kita dapatkan di sana, confirm infected 940.785, death sekitar sekian 697, sekian. Kita lihat satu persatu data yang diberikan. Jadi ini adalah akumulasi global. Kita lihat grafiknya. Kita lihat grafiknya naik, saudara-saudara. Naik. Jadi kita baca di sini yang biru ini confirm, artinya memang terinfeksi. Kemudian infectednya terinfected, tapi belum terkonfirmasi. Death ini di angka merah ini adalah kematian. Kematian di scan kini. Kemudian recovered itu yang sembuh. Yang sembuh itu dalam signal hijau. Oke. Itu dari global. Kemudian dari CDR daily. Dari harian grafiknya itu menunjukkan grafik seperti ini. Ini grafik hariannya. Jadi confirmnya sebenarnya ada penurunan confirm. Dari tanggal 4 sampai tanggal 5 ini ada penurunan sebenarnya. Ini menggembirakan sebenarnya. Tapi kita lihat nanti ke depannya. Teman-teman lihat ini closely. Jadi benar-benar ada penurunan di pandemik globalnya. Tanggal 4 ada sekian, 187 sekian. Dan kemudian tanggal 5-nya itu menurun. Seperti ini datanya ya, bisa kita dapatkan. Itu data. Kemudian dari data geografinya bisa kita lihat atau bisa teman-teman lihat di sini. Ini datanya. Oke. Ini data per negara. Per negara masih mendominasi atau masih di posisi yang paling tinggi adalah United States, Amerika Serikat, dengan konfirmasi 337.135, death-nya atau sekitar 9.600, angka kematiannya. Recover-nya besar sekali nih, recover-nya sebenarnya 18.973. Kemudian Spain atau Spanyol 131.646, Italia 128, Germany, France, mainland China, ini Cina. Kita lihat Cina di sini ada penurunan di sini nih. Ada penurunan di infected. Orang yang terpapar itu mengalami penurunan, dan kita lihat beberapa negara juga mengalami penurunan. Di Austria misalnya, itu penurunannya 239. Kemudian penurunan lain South Korea, Korea Selatan juga terjadi penurunan. Amerika ini sangat mengkhawatirkan. Naiknya sangat tajam. 27.000 sekian. 91,5%. Peningkatannya. Kemudian Spanyol 61%, Italy 70.8%. Jadi persentasinya di sini Portugal juga sangat tinggi, 96,7%. Kemudian masih di angka 91-an lebih di sini adalah Israel, Sweden, Norway, Australia. Ya, Australia 86. Rusia juga 96. Ini peningkatan yang tinggi-tinggi. Kita lihat negara kita Indonesia ada di posisi mana, kita lihat. Ini terjadi penurunan juga. Saudi Arabia ada penurunan 41.
Kemudian Ireland. Ireland ini penurunan juga. Kita bisa lihat teman-teman satu persatu di sini informasinya ya. Di beberapa negara dan semua negara. Nah, ini Kuwait. Kuwait 82. Cukup tinggi juga. Ini Uruguay ada penurunan 6. Jepang. Kita lihat di mana Indonesia posisinya. Di mana Indonesia posisinya? Guys, saya menyajikan informasi update seperti ini bukan untuk menakut-nakutin ya, tapi untuk memberikan awareness, kewaspadaan kepada kita bahwa virus corona ini memang benar-benar luar biasa spreadnya. Penyebarannya sangat cepat. Kita bisa lihat di sini hanya dalam beberapa minggu sangat tinggi penyebarannya. Teman-teman barangkali ada yang mau komen, mau bertanya, atau mau memberikan kontribusi tentang informasi atau punya informasi yang lebih solid dari ini, silahkan teman-teman, dan saya sangat apresiasi kalau itu dilakukan. Padahal aku mau kalian subscribe. Saya sedang melihat Indonesia itu ada di posisi mana sebenarnya. Indonesia di posisi mana? Indonesia. Saking banyaknya negara, nah itu Indonesia ada di sini nih. Ini di Indonesia. Indonesia ada peningkatan 84%, 84,1%. yakni satu tingkat di bawah Peru. Indonesia punya angka confirm sekitar 2.273. Nanti kita lihat di update Indonesia. Update Indonesia ini ada nggak segini ya? Kita lihat ini 22.000 ya. 2.200 2.200. Oke, ini dari source informasi pertama atau sumber informasi yang pertama. Kemudian kita lihat di sumber informasi yang kedua. Ini dari John Hopkins. John Hopkins ini portal yang memberikan sangat gencar informasinya. Kita bisa lihat di sini satu persatu. Totalnya itu ada sekitar berapa? 1.276. Confirm. 1.276.302. Ini confirm. Kita bandingkan dengan data yang pertama tadi di global. Confirmnya 127. Ya ada selisih sedikit ya. Mungkin salah satu di antara mereka belum update. Tapi yang ini yang paling tinggi, ini yang paling up to date, 127.761. 1.277.611. Di John Hopkins ditampilkan 1.276.302. Dan urutannya masih seperti, saya kira urutannya sama dengan yang disajikan oleh global. Kalau di John Hopkins urutannya adalah, ini dia urutannya. US, Spain, Italy, Germany, France, China. Saya kira persis sama ini urutannya, belum berubah. Tapi yang akan saya tunjukkan adalah ini adalah perbandingan dari informasi satu ke informasi yang lain. Itu yang ingin saya tunjukkan. Kemudian ini dari COVID-19 Live juga. Ini dari source yang berbeda. Ini malah lebih tinggi lagi nih. Kita refresh. Lebih tinggi lagi, 1.349 sekian. Oke. Jadi dari 3 informasi yang berbeda, kita mendapatkan angka-angka yang cukup berbeda. Tetapi itu bagi saya tidak masalah, karena mungkin satu di antara mereka menggunakan metode yang berbeda. Tapi pesannya sama, bahwa perkembangannya itu cepat dan
serius. Kita harus take it serius. Harus kita tanggapi dengan serius. Ini recover sekian. Kita lihat go to region. Region kita lihat misalnya di Asia ya. Di Asia. Kita lihat di Asia. Asia itu China masih di tempat yang pertama. Kemudian South Korea. India. Nah, India di nomor 3 sekarang ini. India. Walaupun India menerapkan lockdown, tapi tetap saja angkanya tinggi. Ini bisa dimaklumi karena penduduk India juga sangat tinggi ya. Kemudian Jepang, Malaysia, Philippines, Pakistan, Indonesia, Thailand, Singapura, Hong Kong, Armenia, Azerbaijan, dan sebagainya. Kita bisa lihat di sini informasinya. Oke. Jadi Indonesia cukup di posisi yang berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Indonesia di posisi ke-8 di negara Asia. Kalau di dunia kita sudah lihat tadi, kita lihat di Middle East. Coba kita lihat di Middle East. Middle East, Iran tentu saja masih di posisi pertama. Turki, ini Turki. Yang kita tidak sangka, Turki itu juga tinggi. Israel, Saudi Arabia di posisi yang ke-4. Saudi Arabia. United Arab Emirates. Oh, padahal ini kota turis ini, United Arab Emirates. Qatar, Irak, Bahrain, Kuwait 556, Lebanon, Jordan, Oman, Palestina, Syria, dan sebagainya. Oke, go to the region, then mana lagi? Australia jelas, Kanada. Kita lihat Kanada. Ini dia Kanada. Totalnya 15.512. Quebec, Ontario, Alberta, ya Quebec yang pertama. Di posisi yang paling pertama. Alright guys. Nah, ini dia. Ini lebih atraktif lagi data yang disajikan oleh COVID-19 Coronavirus Pandemic dari Wikitaxi. Wikitaxi ini menyajikan layar gambar yang live, sangat atraktif. Angka-angkanya berubah menit ke menit, detik ke detik. Dia declare every 10 second. Jadi datanya itu berubah setiap 10 second. Tapi saya monitor tadi itu tidak terjadi setiap 10 second. Paling tidak 10 menit lah ya. Totalnya itu sekitar 1.277.000, tidak jauh berbeda dengan yang ketiga data yang saya sajikan tadi. Angka kematian juga 69.000, tidak jauh berbeda dengan kematian tadi, dengan angka-angka yang saya sajikan juga tadi. Recover sekian dan sebagainya. Nah, tapi saya tertarik dengan data ini nih, data yang disajikan oleh Wikitaxi. Wikitaxi ini menyajikan data yang live seperti ini, sangat interesting, kemudian bisa dipantau detik demi detik, menit demi menit, kita bisa lihat. Kemudian uraian arrangement yang detailnya sama dengan platform-platform yang lain seperti ini, seperti sistem ranking USA, Spain, Italy, Jerman, France, China, dan sebagainya. USA, Amerika Serikat di posisi yang pertama, sangat serius. Oke teman-teman, kemudian kita lihat di negara kita sendiri. Di negara kita sendiri, kita lihat di Indonesia, datanya seberapa. Ini data dari pemerintah sendiri ya, covid19.go.id. Kita lihat datanya, berapa yang disajikan oleh pemerintah Indonesia. Ini dia data sebarannya. Oke, positif 2.491.
positifnya 2.941. Ini saya kira hanya 2 atau 3 minggu yang lalu. Tapi angka kematiannya cukup tinggi ya. Oke guys, ini informasi tanggal 6 yang saya sajikan untuk kalian. Dan saya akan selalu update insyaallah setiap 1 jam, 2 jam, 3 jam, saya tidak tahu. Kalau saya tidak sibuk, saya akan bikin. Ya, jadi 3 informasi internasional yang saya dapatkan, kurang lebih informasinya adalah sama, dan Indonesia juga saya sertakan di sini bahwa angkanya sekitar sudah 2.400-an sekian. Alright teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini, dan jangan lupa komen, ataupun kalau ada yang punya informasi lebih jitu, lebih akurat, lebih up to date dari ini, silahkan komen dan saya akan apresiasi. I appreciate it too much. Thank you very much for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.